Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada 3. Yang pertama sifat wajib Allah, yang kedua sifat jaiz Allah, dan yang ketiga sifat mustahil Allah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sifat mustahil Allah, yaitu apa itu sifat mustahil Allah dan apa saja sifat-sifat mustahil dari Allah. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu sifat mustahil Allah. Nah, sifat mustahil Allah itu merupakan kebalikan dari sifat wajib Allah, di mana sifat mustahil Allah ini adalah sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta beserta dengan isinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sifat-sifat mustahil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat mustahil Allah ini terdiri dari 20 sifat yang sama seperti sifat wajib Allah, dan sifat mustahil Allah ini merupakan kebalikan dari sifat wajibnya. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah Adam, yang artinya Allah bersifat tidak ada. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil atau tidak mungkin mempunyai sifat tidak ada, karena secara jelas Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta. Nah, itulah yang menandakan bahwa Allah itu bersifat ada dan tidak mungkin tidak ada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat mustahil Allah yang selanjutnya adalah hudus, yang artinya Allah bersifat baru. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil memiliki sifat hudus atau bersifat baru, karena Allah itu sudah ada sebelum semua makhluk dan ciptaannya ada. Nah, selanjutnya sifat mustahil Allah adalah fana, yang artinya Allah itu bersifat binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memiliki sifat binasa, karena Allah kekal dalam keabadiannya. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada permulaan dan tidak ada akhir atau kematian dan kebinasaan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal selama-lamanya. Selanjutnya, sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mumassalatu lil hawadisi, yang artinya Allah bersifat menyerupai makhluknya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti berbeda dengan makhluknya, baik itu dari segi zatnya maupun sifatnya. Nah, selanjutnya sifat mustahil Allah adalah ihtiyaju li ghairihi, yang artinya Allah bersifat membutuhkan orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha agung dan yang maha berdiri sendiri, sehingga tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bergantung kepada makhluk lain, karena baginya lah kekuasaan atas segala alam semesta ini. Selanjutnya, sifat mustahil dari Allah adalah ta'adud, yang artinya Allah bersifat berbilang. Nah, maksud dari berbilang ini adalah lebih dari satu. Nah, maka Allah mustahil bersifat ta'adud, karena Allah adalah zat yang tunggal dan zat yang tunggal atas kebesarannya. Kemudian sifat mustahil Allah yang selanjutnya adalah ajazun, yang artinya Allah bersifat lemah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil atau tidak mungkin bersifat ajazun atau lemah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki sifat kudrat atau berkuasa terhadap sesuatu. Nah, alam semesta ini tidak mungkin ada jika Allah bersifat ajazun. Nah, selanjutnya sifat mustahil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karohah, yang artinya Allah bersifat terpaksa. Nah, jika Allah memiliki sifat terpaksa, maka tidak mungkin alam semesta dan beserta dengan seisinya ini tercipta, karena Allah menciptakan alam semesta itu atas kehendaknya, bukan karena terpaksa atau ada yang memaksanya. Kemudian sifat mustahil Allah yang selanjutnya adalah jahlun, yang artinya Allah bersifat bodoh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bersifat bodoh, karena
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui. Nah, coba kita perhatikan, manusia saja yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang sama jenis kelaminnya, usia, tinggi badannya, tetapi manusia sangatlah berbeda. Nah, sepandai-pandainya manusia tetap memiliki keterbatasan. Nah, Allah lah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Jadi, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri bersifat bodoh. Selanjutnya, sifat mustahil Allah adalah mautun, yang artinya Allah bersifat mati. Nah, Allah mustahil memiliki atau bersifat mati, karena jika Allah bersifat mati, maka siapa yang akan menjaga, memelihara, dan mengatur alam semesta beserta dengan isinya ini? Selanjutnya, sifat mustahil Allah adalah samamun, yang artinya Allah bersifat tuli. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil atau tidak mungkin bersifat tuli, karena Allah adalah zat yang maha mendengar. Nah, jika Allah bersifat tuli, tentu Dia tidak akan mendengar doa dan puji syukur dari makhluknya, serta ucapan-ucapan yang keluar dari mulut orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian Allah menganggap sama orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang durhaka kepadanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan membalas amal perbuatan manusia sekecil apapun itu. Selanjutnya, sifat mustahil Allah adalah bukmun, yang artinya Allah bersifat bisu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil bersifat bisu, karena jika Allah bersifat bisu, tidak mungkin para nabi dapat menerima wahyu, seperti dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 164 yang artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Demi Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Kemudian sifat Allah yang selanjutnya adalah umyun, yang artinya Allah bersifat buta. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil bersifat buta, karena Allah maha melihat, dan manusia saja yang Allah ciptakan diberi mata untuk melihat, apalagi Allah pasti maha melihat. Allah melihat segala sesuatu, baik itu yang besar maupun yang kecil. Bahkan segala sesuatu yang tersembunyi pun dapat dilihat Allah tanpa bantuan dari alat penglihatan. Dan penglihatan Allah itu tidak ada batasnya. Bahkan teknologi yang sangat canggih yang diciptakan oleh manusia sekalipun tidak dapat menandingi penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sifat mustahil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kaunuhu ajizan, yang artinya zat yang lemah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil memiliki sifat lemah, karena Allah Maha Kuasa atas segalanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memiliki kelemahan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuatan dan juga kekuasaan yang sempurna bagi kebesaran alam semesta beserta dengan isinya. Nah, selanjutnya sifat mustahil dari Allah adalah kaunuhu mukrahan, yang artinya zat yang terpaksa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil bersifat terpaksa, karena segala sesuatu tercipta atas semua kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan dan berkehendak atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kemudian sifat mustahil Allah yang selanjutnya adalah kaunuhu jahilan, yang artinya zat yang bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bersifat bodoh, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berpengetahuan, bahkan ilmunya tidak terbatas, sebab Allah maha mengetahui segalanya. Sifat jahlun berkebalikan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmun, yang yakni menguasai pengetahuan dengan segala keagungan dan kekuasaannya, sehingga tidak ada tidak ada makhluk apapun yang bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, sifat mustahil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kaunuhu mayyitan, yang artinya zat yang mati.
Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mati, binasa, ataupun musnah, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang kekal abadi dan tidak pernah tidur. Selanjutnya, sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kaunuhu asamma, yang artinya zat yang tuli. Nah, mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat tuli, sedangkan hanya kuasanya yang mampu mendengarkan seluruh suara-suara makhluk ciptaannya yang ada di muka bumi ini. Allah tidak mungkin bersifat tuli, karena Allah Maha mendengar atas segala yang terjadi, baik yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam hati maupun jiwa seseorang. Kemudian sifat mustahil bagi Allah yang selanjutnya adalah kaunuhu a'ma, yang artinya zat yang buta. Nah, tidaklah mungkin Allah memiliki sifat buta, sebab Allah mampu melihat dan mengawasi segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan makhluk-makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini. Bahkan yang tak kasat mata sekalipun mampu Allah melihatnya. Kemudian sifat mustahil bagi Allah yang selanjutnya adalah kaunuhu abkam. Nah, ini merupakan sifat mustahil Allah yang terakhir, yang artinya adalah zat yang bisu. Nah, Allah mustahil memiliki sifat kaunuhu abkam atau zat yang maha bisu ini. Karena Allah merupakan zat yang maha berfirman, jika Allah merupakan zat yang bisu, maka tidaklah mungkin ada kitab yang diwahyukan kepada para nabi dan juga rasul. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan mengenai sifat mustahil bagi Allah dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.